Definisi metformin. Metformin adalah obat untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Jika kadar gula darah stabil pada batas normal, risiko terjadinya komplikasi akibat diabetes seperti stroke dan penyakit jantung. Golongan metformin termasuk dalam obat resep. Baik, sekarang kita masuk ke perbedaan antara nama generik dan nama paten obat. Nama generik itu adalah nama asli dari zat aktif obat yang isinya sama di mana-mana. Nama ini tidak dipatenkan dan bisa dipakai oleh semua perusahaan. Contohnya itu adalah metformin. Nah, sedangkan nama paten itu adalah nama dagang yang diberikan oleh perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Nama ini dipatenkan dan bisa berbeda-beda namanya, walaupun isi obatnya sama, yaitu metformin. Contohnya adalah glucophage, diaformin, cortamet, glumetza, tomet, metri, dan glufomet. Berikut adalah gambar sediaan obat metformin. Metformin tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama ada tablet biasa atau immediate release. Tablet ini dilepas dan diserap cepat setelah dikonsumsi. Dosis yang tersedia seperti gambar yang tertera, yaitu 500 mg, 850 mg, dan 1000 mg. Yang kedua, ada tablet lepas lambat atau extended release. Tablet ini dirancang untuk pelepasan obat secara perlahan dalam waktu lebih lama. Dosis yang tersedia seperti gambar yang tertera, yaitu 500 mg, 750 mg, 850 mg, dan 1000 mg. Yang ketiga adalah sediaan dalam bentuk sirup atau larutan oral, atau disebut juga Riomet. Riomet adalah obat dalam bentuk larutan yang mengandung metformin hydrochloride. Riomet tersedia dalam bentuk cairan dengan rasa ceri atau stroberi, sehingga lebih mudah dikonsumsi terutama oleh anak-anak atau orang yang kesulitan menelan tablet. Dosis yang tersedia seperti gambar yang tertera, yaitu 500 mg per 5 ml. Sekarang kita masuk ke dalam golongan dan klasifikasi obat. Nah, metformin ini termasuk dalam golongan antidiabetes oral, yaitu obat yang diminum untuk membantu menurunkan kadar gula darah, terutama pada pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, lalu untuk klasifikasinya, metformin masuk ke dalam biguanide, yaitu jenis obat yang bekerja dengan menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin supaya gula darah tetap terkontrol. Indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya sendiri itu ada 2, yaitu diabetes tipe 2 dan pencegahan diabetes. Untuk diabetes tipe 2 ini, metformin ini digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2, terutama pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, pencegahan diabetes. Nah, metformin ini juga dapat digunakan untuk mencegah diabetes tipe 2 pada pasien dengan toleransi glukosa terganggu. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu pertama pada penyakit ginjal. Nah, metformin ini diekspresikan oleh ginjal, sehingga pada pasien dengan penyakit ginjal parah atau gagal ginjal itu tidak dapat mengeluarkan obat dengan baik. Ini dapat menyebabkan penumpukan obat dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko asidosis laktat. Yang kedua yaitu penyakit hati. Metformin dapat memperburuk kondisi hati dan meningkatkan risiko kerusakan hati. Pasien dengan penyakit hati yang parah atau gagal hati tidak dapat metabolisme metformin dengan baik, sehingga dapat menyebabkan penumpukan obat dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kondisi asam laktat. Metformin juga dapat meningkatkan risiko asidosis laktat. Ini terutama pada pasien yang sudah memiliki kondisi asam laktat. Asidosis laktat adalah kondisi yang serius dan dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati secara tepat. Yang keempat yaitu alergi, di mana pasien yang alergi terhadap metformin ini dapat mengalami reaksi alergi yang serius, seperti anafilaksis. Oleh karena itu, metformin ini tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi obat ini.
Yang terakhir yaitu pada kehamilan dan menyusui. Nah, metformin dapat melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI sehingga dapat mempengaruhi janin atau bayi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa metformin ini dapat digunakan pada wanita hamil diabetes tipe 2, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan obat ini pada kehamilan dan menyusui. Metformin ini juga dapat menyebabkan asidosis laktat, terutama pada pasien dengan penyakit ginjal atau hati. Metformin juga dapat menyebabkan hipoglikemia jika digunakan bersamaan dengan obat diabetes lainnya. Lalu fungsi ginjal harus diperiksa secara teratur pada pasien yang menggunakan metformin. Meskipun umumnya aman dan efektif, obat metformin tetap memiliki beberapa efek samping yang perlu diperhatikan, terutama saat memulai pengobatan atau saat dosis obat ditingkatkan. Nah, ada juga efek samping yang paling umum yang dapat dirasakan ketika melakukan pengonsumsian obat metformin adalah gangguan pada saluran pencernaan, di mana merasa mual, muntah, diare, sakit perut, kemudian perut terasa kembung, dan juga nafsu makan yang menurun. Adapun efek samping yang jarang terjadi tapi terasa serius adalah asidosis laktat. Nah, asidosis laktat ini sangat jarang tapi bisa berakibat fatal. Gejalanya diantara lain adalah nafas cepat dan dalam, nyeri otot, kelelahan ekstrim, pusing, dan detak jantung lambat atau tidak teratur. Adapun gangguan penyerapan vitamin B12, yaitu ketika pemakaian obat metformin dalam jangka panjang bisa menurunkan kadar vitamin B12 dan menyebabkan anemia. Selanjutnya, farmakodinamik metformin. Metformin bekerja dengan cara menurunkan jumlah gula yang diproduksi oleh hati, mengurangi penyerapan gula dari makanan khusus, dan membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, metformin mengaktifkan enzim bernama AMPK yang berfungsi sebagai pengatur energi di dalam sel. Ketika energi dalam sel rendah, enzim AMPK akan aktif. Enzim ini membantu menghentikan proses yang boros energi seperti pembentukan gula dan mendorong proses yang menghasilkan energi seperti pembakaran lemak dan pemecahan glukosa. Pada pasien dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS, metformin dapat menurunkan kadar insulin dan hormon androgen. Efek ini membantu memperbaiki ovulasi dan menormalkan siklus menstruasi. Oke, next kita akan bahas tentang farmakokinetik dari metformin. Nah, yang pertama ada absorpsi atau penyerapan. Metformin ini diberikan secara oral, tablet atau sidang lepas yang sudah dibahas tadi. Dan penyerapan itu terjadi di usus halus, terutama di jejunum dan ileum. Bioavailabilitas oral metformin sekitar 50 hingga 60% pada dosis biasa, karena sebagian itu tidak diserap dan dibuang oleh tinja. Dan nanti kita bahas lagi. Penyerapan metformin ini bersifat jenuh. Jika makin tinggi dosis, presentasi yang diserap itu akan menurun. Dan waktu mencapai konsentrasi puncak plasma itu sedian biasa itu sekitar 2,5 jam. Sedian lepas lambat itu sekitar 4 hingga 8 jam. Nah, kita masuk distribusinya nih. Distribusinya itu tidak terikat secara signifikan pada protein plasma, berbeda dengan obat lainnya. Volume distribusi itu menyebar luas ke jaringan tubuh, terutama pada hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Metformin ini juga dapat menumpuk dalam eritrosit atau sel darah merah seiring jalannya waktu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke metabolismenya. Metabolisme metformin ini tidak dimetabolismekan oleh hati, dan ini penting. Dan obat ini dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk yang utuh dan tidak berubah. Ekskresi atau eliminasi, metformin ini hampir seluruhnya tuh lewat urin melalui filtrasi, yang dimana melalui filtrasi glomerulus dan disekresi tubulus aktif di ginjal. Waktu paruh eliminasi itu 6 atau 2 jam pada fungsi ginjal normal. Dan pada pasien dengan gangguan ginjal itu akan memperlambat eliminasinya
dan akan menjadi resiko akumulasi obat dan efek samping seperti asidosis laktat yang meningkat. Seperti itu. Kemudian untuk dosis umum dari pemberian obat metformin sendiri dikelompokkan berdasarkan usia. Dilihat dari tabel, yang pertama untuk usia dewasa, dosis awalnya itu 500 mg dalam 1-2 kali sehari atau 850 mg dalam 1 kali sehari. Untuk dosis maksimalnya itu 2000 mg per hari, dibagi dalam 1-3 kali pemberian. Kemudian yang kedua adalah dosis anak di atas 10 tahun. Dosis awalnya itu 500 mg dalam 2 kali sehari dan dosis maksimalnya itu 2000 mg per hari. Kemudian untuk cara pemberian obat metformin sendiri, yang pertama, sebaiknya kita mengonsumsi obat ini sesuai dengan saran yang diberikan oleh dokter ataupun sesuai dengan petunjuk yang tertera. Yang kedua, obat ini sebaiknya dikonsumsi saat sedang makan, dikarenakan untuk mengurangi efek samping seperti mual, muntah, diare, dan lainnya. Kemudian usahakan obat ini dikonsumsi atau diminum di waktu yang sama setiap harinya. Nursing consideration atau pertimbangan perawat untuk pemberian metformin meliputi dari pengkajian, edukasi pasien dan juga keluarga, serta hasil evaluasi. Yang pertama adalah pengkajian. Kita bisa mengkaji dari reaksi hipoglikemik seperti berkeringat, lemas, pusing, gelisah, gemetar. Lalu kita juga bisa memantau secara berkala dari hasil lab yang sudah dilakukan oleh pasien. Yang pertama dari CBC itu adalah mengukur sel darah putih, itu bisa baseline setiap 3 bulan selama pengobatan. Yang kedua ada fungsi hati. Kita bisa memantau secara berkala dari hasil tes AST ataupun LDH. Selanjutnya juga kita bisa memantau dari fungsi ginjal, lalu kita bisa memantau dari hasil glukosa, A1C, asam folat, vitamin B setiap 1-2 tahun. Lalu kita juga bisa mempertimbangkan bila mana pasien akan menjalani proses pembedahan. Kita bisa menghentikan sementara jika pasien NPO atau tidak makan minum atau menggunakan media kontras. Lalu kita bisa melanjutkan saat pasien sudah dapat makan. Selanjutnya kita bisa mengedukasi pasien dan juga keluarga pasien. Yang pertama kita bisa monitoring glukosa darah, yaitu kita mengajarkan kepada pasien dan juga keluarga cara memantau glukosa darah sendiri secara teratur. Selanjutnya kita juga bisa memberikan edukasi bagaimana gejala hipoglikemia dan juga hiperglikemia, dan juga kita memberikan cara penanganannya. Lalu kita memberikan kepatuhan pengobatan seperti mengingatkan pasien untuk melanjutkan pengobatan setiap hari. Lalu kita menjelaskan konsekuensi penghentian yang mendadak. Lalu kita juga menganjurkan konsumsi di pagi hari untuk mencegah hipoglikemia di malam hari. Serta kita juga harus memberikan edukasi bahwa obat ini harus diminum bersama dengan makanan, tidak boleh dihancurkan. Selanjutnya kita juga bisa mengedukasi mengenai interaksi obat, di mana pasien harus menghindari pemberian obat bebas dan juga alkohol kecuali sudah diizinkan oleh dokter. Kemudian kita bisa mengedukasi mengenai pemahaman diabetes, bahwa diabetes adalah penyakit seumur hidup dan obat-obatan ini hanya membantu untuk mengontrol gula darah tapi tidak menyembuhkan. Selanjutnya, kita juga bisa mengajarkan pasien mengenai gejala asidosis laktat. Asidosis laktat adalah penumpukan asam laktat dalam darah, di mana bisa meliputi gejala hiperventilasi, kelelahan, malaise, mialgia, dan untuk menghentikan pemberian obat ini, pasien dan juga keluarga bisa diinstruksikan untuk memberitahukan kepada dokter dengan segera. Lalu, kita juga bisa mengedukasi kepada pasien dan juga keluarga untuk kesiapan darurat, di mana kita mengajarkan pasien dan juga keluarga untuk selalu membawa atau memakai tanda pengenal darurat serta membawa kotak P3K untuk keadaan darurat. Kemudian kita juga bisa menginformasikan produk kepada pasien dan juga keluarga bahwa tab Glucovac XR ini bisa muncul dalam tinja pasien. Selanjutnya kita bisa
Pertimbangan dari hasil evaluasi seperti hasil terapi yang positif, yaitu penurunan poliuria, polipsia, polifagia, sensorium jernih, tidak pusing, gaya berjalan yang stabil, hasil glukosa darah, dan juga A1C pada tingkat yang normal. Indeks keamanan kehamilan. Penggunaan metformin pada kehamilan masuk ke dalam kategori B. Metformin dikeluarkan lewat ASI dalam jumlah sedikit. Penggunaan pada kehamilan. Penggunaan metformin pada kehamilan masuk ke dalam kategori B. Di sini artinya studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko pada janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Metformin relatif aman digunakan pada ibu hamil. Oleh karena itu diperlukannya kontrol dan pemeriksaan secara rutin serta kontrol penggunaan obat-obatan yang aman dan rasional. Dalam penggunaan obat metformin perlu ada kewaspadaan khusus atau disebut dengan special precaution. Nah, pada kondisi tertentu perlu diperhatikan seperti yang pertama kondisi fisiologis dan demografis. Pada kehamilan kategori B. Pada kategori B belum terbukti berbahaya pada manusia, tetapi tetap perlu hati-hati dan penggunaan hanya jika manfaat lebih besar dari risiko. Pada menyusui, obat metformin dapat masuk ke ASI dalam jumlah kecil dan memengaruhi bayi. Meski biasanya aman, tetapi tetap perlu pengawasan pada bayi terhadap gejala dan efek samping. Selanjutnya pada lansia, risiko efek samping meningkat karena metabolisme tubuh melambat. Fungsi ginjal bisa menurun secara fisiologis dan risiko akumulasi obat dan latasidosis meningkat. Yang kedua, riwayat alergi dan hipersensitivitas. Nah, jika sebelumnya ada reaksi alergi terhadap metformin, maka harus dihindari. Bisa menyebabkan alergi hingga reaksi anafilaksis. Yang ketiga, penyakit sistemik atau organ tertentu. Yang pertama, penyakit tiroid. Nah, pada penyakit tiroid dapat mengganggu metabolisme obat. Gangguan tiroid juga dapat memengaruhi kontrol gula darah. Selanjutnya, gagal jantung kongestif, serangan jantung akut, shock kardiogenik, penyakit kardiopulmoner. Nah, pada penyakit-penyakit ini obat bisa memperburuk fungsi jantung atau oksigenasi. Risiko laktasidosis meningkat terutama bila disertai hipoperfusi jaringan atau hipoksia. Selanjutnya pada penyakit hati atau hepatik. Hati adalah organ utama metabolisme. Jadi, jika ada gangguan bisa menghambat pembuangan laktat, meningkatkan risiko laktasidosis. Nah, selanjutnya penyakit ginjal dan kreatin lebih atau sama dengan 1,4 mg per desimililiter. Pada perempuan, ekskresi obat terganggu, risiko akumulasi dan toksisitas. Selanjutnya pada asidosis metabolik dan asidemia. Kontraindikasi karena obat dapat memperburuk kondisi asam basah tubuh. Selanjutnya yang keempat, gaya hidup dan kebiasaan seperti pengonsumsi alkohol atau alkoholisme yang meningkatkan risiko asidosis laktat, gangguan hati dan ginjal. Jadi, dengan memperhatikan kewaspadaan khusus atau special precaution dalam penggunaan metformin, maka pengobatan dengan metformin bisa dijalankan lebih aman dan meminimalkan risiko komplikasi serius seperti asidosis laktat.